Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kabar baik semua? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu-ibu, saya hari ini itu diundang saja tapi nggak diberitahu minta dibahaskan apa gitu ya. Sehingga kemudian saya juga nanya apa Ibu-ibu butuh dibahaskan apa yang ingin mungkin menjadi topik yang ingin diperbincangkan atau menjadi pertanyaan yang ingin dijawab begitu ya. Karena tidak ada, saya mengambil porsi yang sekiranya Ibu-ibu, prediksi saya itu Ibu-ibu pasti akan butuhkan, termasuk juga nanti akan dibutuhkan mau dimanapun posisi Ibu-ibu menitipkan atau mencari partner dalam mendidik anak, mau itu sekolah, mau itu seperti ini ya, Geraha Quran, mau itu TPQ atau TPA ataupun pesantren, itu di situ pasti dibutuhkan yang namanya sinergi antara pendidikan di rumah dan kalau saya di sini saya tulis antara rumah dan sekolah, tapi sebenarnya sekolah itu bisa Ibu-ibu ganti dengan lembaga pendidikan atau pihak-pihak pendidik lain apapun yang itu masuk dalam partner kita ketika kita sedang mendidik anak ya. Maka saya kasih judul apa yang saya sampaikan hari ini dengan membangun sinergi antara rumah dan sekolah. Apa yang akan kita bahas 3 hal ini Ibu-ibu secara singkat, tapi insya Allah nanti akan bisa menjadi model untuk Ibu-ibu memiliki gambaran peta pemahamannya. Masalah pendalamannya nanti kapan-kapan mungkin bisa kita bahas lagi kalau saya diundang, atau Ibu nyari melalui kajian-kajian di platform sosmed yang lain ya. Isi bahasan kita hari ini ada 3. Yang pertama sebagai prolog itu saya akan mencoba menunjukkan beberapa fenomena kerusakan generasi, persoalan yang dihadapi oleh generasi hari ini, dan yang kemudian terjadi adalah saling tuding atau saling tuduh, bagaimana satu sama lain dari para pelaku pendidikan ini saling melempar tanggung jawab, itu salahnya siapa gitu ya. Lalu kemudian di nomor 2 itu kita akan mulai mencoba mengurai persoalan tersebut, mencari jawabannya. Dari mana kita mencari jawabannya? Tentu saja karena kita muslim, kita akan mencoba mencari jawaban itu dari tuntunan Islam. Di situ nanti kita akan mendapatkan solusi, dan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian ketika kita sudah bisa mendudukkan itu toh yang harus kita kuasai, lalu bagaimana kita membangun sinerginya. Nah, masuk ke subbahasan yang pertama Ibu-ibu ya, fenomena problematika yang dihadapi oleh generasi kita hari ini. Anak-anak kita, mungkin bukan anak-anak kita langsung, tetapi ketika kita bicara anak-anak umat ini pun sebenarnya itu adalah anak-anak kita. Dan hari ini Ibu yang saya tuliskan atau saya cantumkan dalam 2 halaman gambar ini sudah banyak gambarnya, tapi nggak nyukupi untuk menceritakan apa saja sih sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh generasi kita. Ada persoalan mereka, interaksi mereka yang sangat kuat dengan gadget. Ada enggak anak-anaknya itu seharian hanya buka gadget? Enggak ada di sini. Ibu-ibu anak-anaknya enggak ada yang kecanduan gadget, kecanduan game online. Luar biasa kalau begitu ini. Baru kali ini saya nemu ini. Ya, ada kemudian yang gandrungi K-pop. Gandrungi artis-artis, ikut konsernya sana sini, atau kemudian mengikuti perjalanan idolnya, mengkoleksi pernak-perniknya gitu. Atau kemudian jadi anak-anak yang agak lebih besar lagi itu suka nongkrong ya, main sama temannya nggak kenal waktu, mulai kenal narkoba, mulai kenal pergaulan bebas. Mungkin yang anak-anak yang nganggur gak sekolah jadi bonek ke sana sini.
ternyata malah jadi bikin masalah begitu kan ya. Ada kasus bullying yang di bawah itu, kasus bullying gitu ya. Saya ambil aja pada waktu belum pukul-pukulannya ya. Itu hari ini kita juga lihat ada banyak, bahkan ada yang kemudian sudah masuk ke tahapan yang berikutnya, ketika mereka pakai narkoba mereka kena AIDS, ketika mereka free sex mereka sampai hamil di luar nikah, mereka pernah aborsi, mereka kemudian meregang nyawa dan seterusnya. Dan lebih dari itu kemudian bahkan tidak hanya merusak diri mereka sendiri ya, tetapi juga bahkan menjadi pelaku kriminal hari ini. Ini kenapa kok gini ya? Coba ya. Tes ya. Lancar ya. Allahumma lancar. Jadi mereka kemudian juga menjadi pelaku kriminalitas ibu-ibu. Ada bullying sampai membunuh, sampai membuat mati temannya, ada apa enggak? Ada. Tawuran sampai ada jadi korban mati, ada apa enggak? Ada. Ibu ya. Melakukan perkosaan anak kecil, nenek-nenek. Menjadi bagian dari geng motor, trek-trekan sampai mengancam nyawa orang di jalan. Jadi ini adalah fenomena yang kita hadapi hari ini. Kalau misalkan anak-anak ibu masih usia dini, ini rata-rata usia dini kira-kira ya. Ada yang sudah mau mantu? Belum ada. Berarti saya paling tua ini di sini. Baik. Jadi kalau kemudian kita lihat itu, ketika misalkan taruhlah kasus bullying gitu kan, yang paling kalau anak-anak usia dini paling kan berbohong, bullying ya, bertengkar. Ada mungkin yang mulai mengakses konten-konten porno ya. Ada yang kemudian melakukan SMP, sudah SD, sudah ada ibu yang hamil perempuan, sudah mulai ada. Yang kemudian juga kecanduan konten-konten porno SD sudah mulai banyak, ibu ya. Nah, ketika kemudian terjadi yang seperti itu, contohnya ini anak-anak usia dini itu yang sering kemudian terjadi itu adalah antara rumah sama sekolah itu saling lempar tanggung jawab. Makanya ibu-ibu kalau pihak sekolah, pihak rumah ketika kemudian dilihat anaknya kok kemudian tidak bisa membaca, nggak bisa ngaji, akhlaknya kurang, kecanduan gadget, kecanduan game online, atau kemudian menjadi pelaku bullying, mereka katakan kan itu kejadiannya di sekolah, gitu, bullyingnya itu. Kemana saja ke sekolah, kok nggak memperhatikan, kok nggak kemudian mengajari. Pihak sekolah ketika dibegitukan dia katakan di sekolah itu mereka cuma berapa jam, paling banter 7 jam. Paling banyak ada di mana? Bukan di sekolah. Lagian, gitu ibu ya. Lagian mereka akan bilang, lagian mana ada guru-guru ngajarin anaknya atau muridnya itu untuk melakukan bullying? Nggak ada ibu-ibu. Berarti apa di situ? Yaitu karena rumah tidak memberikan perhatian. Itu selalu seperti itu. Akhirnya kemudian juga disalahkan, ini ya gimana mereka tuh hanya memang niru apa yang ada di gadget, mereka niru apa yang ada di TV, mereka niru yang ada di game. Mulailah kemudian juga menyebut itu ada unsur masyarakat orang-orang yang dewasa memberi contoh seperti itu, karena memang ternyata porno aksi ada di situ. Mereka ketika mabar main game online ketemu sama orang-orang dewasa yang lain, ternyata ngajari yang seperti itu, omongannya begini dan seterusnya. Nah, sebenarnya siapa gitu yang menjadi penanggung jawab pendidikan anak-anak kita, gitu ya Bu ya. Lalu apa yang kemudian harusnya kita lakukan untuk kita bisa mengurai persoalan yang dihadapi oleh generasi hari ini supaya tidak nambah Bu. Jadi kalau hari ini putra putri kita itu belum sampai jatuh kepada persoalan yang tadi saya coba tunjukkan ibu-ibu, satu sisi memang kita harus bersyukur, tetapi tidak ada jaminan pada waktu dia di masa yang akan datang itu kemudian pasti tetap manisnya seperti sekarang ini kalau kita tidak mengambil porsi atau peran untuk melakukan pencegahan. Nah, karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu membuka tuntunan yang diberikan oleh Islam, karena di situ sebenarnya solusi yang kita cari. Nanti akan ibu-ibu dapatkan betapa ketika kita itu membuka tuntunan Islam, kita mendapatkan gambaran yang luar biasa komplitnya, lengkapnya, yang kita itu ternyata belum mengilmuinya. Kadang-kadang kita sudah merasa sok pintar, sok ngerti,
Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan dalam pendidikan anak ternyata hanya jalan, mengalir apa saja. Kita tidak pernah punya desain, kita tidak pernah punya target, kita tidak pernah tahu di mana porsi kita, di mana porsi gurunya, di mana porsi sekolah. Nah, jadi kita buka bagaimana tuntunan Islam. Beruntung sekali kita, bersyukur kita tidak perlu kesasar-sasar untuk menemukan tuntunan atau guidance yang kita butuhkan tadi. Karena Islam itu, karena kita Muslim, Islam itu sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. Seperti yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di situ Allah menyampaikan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan yang namanya agama ini itu untuk kalian, agama Islam ini, dan sudah aku sempurnakan nikmatku, udah aku cukupkan nikmatmu untuk kalian, dan aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Jadi Islam itu kalau ibu-ibu butuh jawaban atas pertanyaan apapun, dia sudah ada di situ. Lebih jelas lagi ada di An-Nahl. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami sudah menurunkan Quran ini, Alkitab ini itu sebagai tibyanan. Tibyanan itu ibu-ibu, kalau ibu buka tafsir wal bayan, di situ dikatakan maknanya adalah bayanan taman likulli ma yahtaj ilahi al-insan. Itu penjelasan-penjelasan yang manusia itu butuh kepadanya. Ketika dia menjalankan kehidupan, dia akan ketemu dengan persoalan-persoalan, dia butuh solusi, dia butuh tuntunan yang itu sudah ada ternyata dalam Islam tadi. Tibyanan likulli syai'. Nah, ini gambaran singkat tentang bagaimana kesempurnaan Islam itu. Kalau kita bicara Islam itu ibu-ibu, bukan hanya mengatur masalah iman, akidah, sholat, zakat, puasa, yang itu merupakan interaksi antara kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Tetapi dia mengatur 3 dimensi interaksi kita dengan Tuhan kita dalam bentuk persoalan-persoalan akidah dan ibadah, ritual, atau persoalan yang menyangkut interaksi kita dengan diri kita sendiri. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh berpakaian, kita butuh menghiasi diri kita dengan sifat atau akhlaknya seperti apa. Di situ ada tuntunan lengkapnya. Dan yang berikutnya adalah dimensi yang mengatur interaksi kita dengan interaksi manusia yang lain dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Gimana kalau kemudian di tengah-tengah masyarakat itu ada yang kayak itu tadi, tiba-tiba di tengah jalan ada tawuran sampai menghilangkan nyawa, itu gimana cara menyelesaikannya? Kalau ada orang masuk rumah kita nyuri, ada pejabat korupsi, kalau ada orang yang berzina, kalau ada orang yang merampok, bagaimana pengaturannya? Di situ juga lengkap semua. Sama lengkapnya ketika Islam mengatur bagaimana mengatur ibadah sholat, apa yang membuat dia sah, apa yang membatalkan, apa yang merusak, dan seterusnya. Sama lengkapnya dengan ketika dia membahas tentang sistem ekonomi Islam dan bagaimana sistem peradilannya seperti apa dan seterusnya. Termasuk di dalam hal ini adalah sistem pendidikan ataupun bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ini ya. An-Nahl 89. Nah, apalagi kemudian ini sebuah reminder, sebuah pengingat. Kita itu kalau ngaku mukmin, kata An-Nisa 65, itu memang konsekuensi dari pengakuan kita itu harusnya kita ngambil tuntunan Islam tadi. Gitu loh, Bu. Jadi ini di An-Nisa 65 itu, Bu, Allah itu berfirman dengan sebuah bentuk firman yang sangat tegas, karena di situ Allah bersumpah. Kalau ibu belajar bahasa Arab, ibu akan tahu bahwa ayat ini itu di situ ada yang namanya huruf sumpah, ada yang namanya harfut taukid atau yang menunjukkan penyangatan. Jadi Allah berkata dengan sumpah, sungguh demi Tuhanmu. Ada deminya, ada sungguhnya menggunakan namanya. Maka kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu yang besar. Bahwa dikatakan oleh Allah, la yu'minuna, tidaklah mereka semua itu beriman. Tidaklah mereka semua beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai kemudian satu, konsekuensi pertama kalau kita ngaku iman, satu, kita menjadikan Rasulullah Muhammad dengan risalah yang dibawa oleh beliau sebagai pemutus, sebagai hakim atas segala persoalan yang kita hadapi. Kita mau nanya bagaimana sih, boleh nggak saya pukul anak saya kalau anak saya itu nakal umur 3 tahun, saya cetotilah atau apa gitu, boleh nggak? Itu pertanyaan. Maka ketika kemudian kita punya pertanyaan, kita ngaku iman,
konsekuensinya adalah menjadikan Rasulullah Muhammad dan risalah yang dibawa sebagai hakim atau pemutus. Konsekuensi kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ketika kemudian sudah kita buka, oh ternyata begini. Di dalam Islam itu ada yang namanya ta'dib, dikenal yang namanya memberi sanksi untuk meluruskan kesalahan anak. Tetapi itu bukan karena kemarahan, bukan karena kebencian. Kapan dibolehkan menggunakan hukuman fisik? Kapan anak itu boleh diberi hukuman? Kapan belum dikenal hukuman? Itu ternyata detail semuanya. Setelah kita tahu, oh ini jawabannya, maka dikatakan di situ iman kalau kita menerima apa yang diberikan oleh Islam tadi dengan penerimaan sepenuh hati dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Jadi memang ya harusnya kalau ketemu masalah apapun, rumusnya ini ingat-ingat ibu-ibu, pasti ada jawabannya dalam Islam. Merupakan konsekuensi iman kita untuk mengambilnya, maka saya harus mencari tahu apa itu solusinya, dan ketika sudah ketemu, sami'na wa ata'na. Paham ya Bu ya? Nah, ini juga ayat yang lain. Kita diperintahkan untuk menghukumi, mengatur sesuai dengan bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, terkait dengan pendidikan anak itu ibu-ibu, anak itu bukan milik kita. Anak itu sebenarnya adalah titipan atau amanah. Kalau mau dapat gambaran gampangnya itu, tukang parkir dengan mobil-mobil yang dia parkiri, dia jaga itu hanya titipan, itu bukan punya dia. Sekalipun valet parking, sekalipun parkir yang kontak mobilnya itu diberikan dan boleh disetir sendiri oleh si tukang parkirnya gitu ya, tapi itu juga bukan milik dia. Tukang parkir itu hanya dititipi saja. Kita sebenarnya dengan anak-anak kita itu hanya dititipi saja, itu amanah saja. Karena itu amanah bagi kita. Sebenarnya anak saya mau saya bentuk, mau saya desain seperti apa, itu bukan mengikuti maunya kita, tapi seharusnya kita bertanya kepada yang sudah memberi kita amanah anak itu. Gimana saya dikasih amanah ini disuruh mencetaknya menjadi seperti apa ya Allah, kan begitu. Pernah enggak nanya, cari tahu sebenarnya Allah itu ketika memberikan kita amanah, karena ada orang-orang yang tidak diberi amanah itu. Kita diberikan amanah anak ini, ada satu, ada dua, ada yang nunggu belasan tahun, ada yang banyak recel, ada yang mungkin berkali-kali hamil, berkali-kali meninggal gitu ya, misalkan ya. Saya diberi amanah ketika kemudian ada anak yang dititipkan kepada saya ini sebenarnya harus saya apakan? Saya harus mendidiknya seperti apa? Kayak gimana caranya? Nah, itu kan harusnya kita nanya, kita hanya dititipi. Maka wajib memiliki ilmu tentang hal ini, ibu, karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa beramal ya. Nanti saya ajak ibu-ibu pada bagian berikutnya, ini adalah membuka tuntunan. Bagaimana? Beberapa cuplikan saja ibu-ibu prinsip-prinsip pendidikan anak dalam Islam. Karena kalau detailnya ibu-ibu perlu ngaji yang sifatnya rutin, mungkin bertahun-tahun gitu ya. Saya memegang atau mengasuh pre-parenting di Radio El Victor itu sudah hampir 20 tahun. Yang mungkin ada yang mendengar Radio El Victor ya, enggak tahu kalau di sini ada apa enggak ya. Yang di Surabaya itu 20 tahun, dan sampai sekarang juga enggak habis-habis yang namanya tuntunan Islam terkait dengan parenting untuk kita bahas itu. Enggak ada habisnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara pendidikan anak, mau saya apakan anak itu? Saya desain seperti apa? Itu kan ada di sini, visi pendidikan anak. Untuk bisa mendapatkan jawaban ini, Ibu, kita harus meruntutnya dari anak ini lahirnya di mana, Bu? Di dalam sebuah pernikahan kan? Visi pendidikan anak, visi kita terhadap anak itu tidak akan bisa dilepaskan dari visi pernikahan yang kita punya. Sementara visi pernikahan kita, pernikahan itu kan hanya salah satu dari episode hidup, perjalanan hidup kita, ya pada dari lahir, besar, kemudian balik, mukallaf, mengambil amanah pernikahan, jadi istri, mengambil amanah jadi ibu, diberi kesempatan jadi ibu, lalu kemudian mungkin jadi nenek, mungkin nanti itu semakin menua, kemudian kembali kepada Allah. Pernikahan itu hanya salah satu episode dari hidup kita. Maka visi pernikahan sangat ditentukan oleh visi hidup kita. Nah, ibu nggak perlu nyari-nyari sendiri, langsung saya sampaikan hari ini tuntunannya kalau dalam Islam. Apa sih visi hidup kita? Al-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita itu hidup, ibu-ibu, identitas pertama kita begitu kita lahir diciptakan, pada saat yang sama itu identitas pertama kita adalah hamba Allah. Kita punya kewajiban untuk mengenal siapa Allah dan mengabdi kepada Allah. Menjalankan seluruh episode hidup kita nanti itu adalah sesuai tuntunan Allah yang telah menghidupkan kita. Sebelum kita punya gelar, oh saya dokter, oh saya guru, oh saya dosen, oh saya chef, saya orang tua dari wali murid ini, saya kakak dari adik ini, saya anak dari. Sebelum itu pasti identitas pertama yang kita punya itu adalah hamba Allah. Hamba Allah. Allah menciptakan kita, menciptakan kita melalui proses kelahiran yang melibatkan keberadaan kedua orang tua kita. Diberi visi hidup, kamu tak ciptakan hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdinya adalah dengan cara menjalankan seluruh episode hidup kita nanti semuanya sesuai dengan tuntunan Allah. Termasuk ketika menikah. Ketika menikah itu ada visinya. Pernah dengar kewajiban dari kepala keluarga membawa seluruh anggota anak buah kapal yang dia nakodai, yaitu pernikahannya itu kembali kepada surga Allah dan dilindungi dari terjatuh kepada neraka Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini amanah yang diberikan kepada kepala keluarga. Anda ngambil amanah jadi seorang suami menikah, maka sejak saat itu kamu punya, ini para bapak ini ya, kamu punya amanah, punya visi membawa pernikahan itu kepada mana? Kepada keridhaan Allah dan terbebas atau terhindar dari neraka Allah, dirimu dan anggota keluargamu. Ku anfusakum, kamu harus menghindarkan diri, menjaga dirimu dan anggota keluargamu semuanya dari api neraka. Maka menikah itu berarti supaya kemudian bisa mengantarkan kita kembali kepada keridhaan Allah dan surganya Allah dan tidak jatuh kepada keharaman dan neraka Allah. Itu harus dituntun dan dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh Islam. Nah, ketika di dalam pernikahan itu kemudian Allah izinkan dan titipkan kepada kita anak, Allah titipkan kepada kita anak, maka di situ kemudian disertakan juga ada yang namanya visi pendidikan anak. Kalau secara umumnya anak tadi harus dijaga fitrahnya sebagai hamba Allah, harus dipelihara, tidak boleh sampai masuk neraka karena dia melakukan maksiat atau tidak beriman dan seterusnya. Lebih lanjutnya lagi itu nanti ada penjelasan rinci anak itu harus kamu cetak seperti apa. Nanti saya tunjukkan. Jadi dari sini ibu kita mendapati bahwa mendidik anak itu bukan kebetulan gitu ya Bu ya. Bukan aktivitas kebetulan, bukan aktivitas sampingan, bukan main-main yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Kalau seperti itu bagaimana nanti ketika kita kembali lalu diminta amanah tadi oleh Allah, ditanya kamu sudah amanah belum melaksanakan apa yang saya minta untuk kamu lakukan? Katanya kemarin minta dikaruniai anak, sudah diberi amanah, mbok lakukan nggak amanah yang sudah saya berikan? Ternyata kita nggak pernah tahu loh, memangnya saya diberi amanah itu untuk saya apakan gitu. Lah kalau tahu saja tidak, bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Nah, jadi mendidik anak itu sebenarnya justru bagian dari upaya kita menyempurnakan visi misi hidup kita tadi. Itu adalah menyempurnakan kewajiban kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Implikasinya tidak hanya di dunia ini, sehingga tidak kemudian visinya itu tidak pernah gini. Saya tidak pernah memberikan visi mendidik anak itu nanti biar dia itu besar, lalu dia bergaji tinggi, nanti bisa membalas budi orang tua. Tidak ada begitu. Tidak pernah memberikan visi hanya seremeh itu, gitu Bu ya. Nanti saya tunjukkan di belakang Bu ya. Implikasinya itu sampai ke akhirat kita bicaranya Bu. Kita itu pasti ingin nanti itu apa yang kemudian tumbuh besarnya dia pada setiap daging yang kemudian Allah tumbuhkan pada dirinya, pertumbuhan yang kemudian dia alami, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, bersikap dan seterusnya. Kita itu berharap di situ itu ada bekas-bekas pendidikan yang kita lakukan, gitu kan ya? Ada asar dari pendidikan dan pengasuhan yang kita lakukan yang membentuk dia semakin besar, semakin tumbuh dewasa, semakin
semakin soleh, semakin mengabdi pada Allah, semakin ngerti apa tanggung jawab dia dalam hidup ini, semakin tahu bagaimana kemudian jalan menuju ke surga dan menjadi jalan kita masuk surga. Itu pasti begitu yang kita inginkan itu. Gak ingin kayak kita itu lihat anak kita itu terus di situ itu ada yang nampak itu adalah bekas-bekas kerusakan ya. Maksiat, sholat enggak, ngomong kasar, enggak sopan santun, zina di mana-mana. Enggak pernah kemudian kita tanyakan anak kita tadi itu sholat atau tidak. Yang kita pertanyakan cuman kemarin ranking berapa, IPK berapa, padahal dia enggak tahu ketika selama kuliah itu anaknya itu zina berapa kali, pacaran kemana-mana saja itu. Ketika kemudian kita melihat pada anak kita itu hanya ada asar atau bekas-bekas kerusakan, begitu kan ya. Maka yang nampak dalam anak kita tadi ketika kita melihat itu kan harusnya tergambar di situ ada porsi kerusakan yang saya cetak tidak, ada andil saya tidak. Kok sampai umur SMA pasti sudah balik. Sholat subuh saja kok dia harus dibangunkan. Atau setiap sholat 5 waktunya saja kok dia harus diingatkan, harus gegeran dulu sama orang tuanya. Ada enggak ya pengabaian atau andil saya di situ? Sementara saya diberi kesempatan itu ketemu sama dia terus, membersamai dia, yang menentukan makanan apa yang masuk ke dirinya, bagaimana kemudian kalimat pertama yang kemudian dia rekam dan seterusnya. Nah itu ya. Jadi ini perkara yang besar atau penting, sehingga tidak boleh kemudian ibu-ibu kita itu mencukupkan hanya nyari tips and trik pengasuhan yang sifatnya itu parsial dan instan. Ustazah, anak saya kok nggak bisa membaca ya. Lalu solusinya nyari tips mengajar membaca anak secara cepat. 1 minggu dijamin bisa, hanya itu toh. Tanpa kemudian bisa kita tidak meletakkan. Sebenarnya kita mengajari anak untuk membaca itu cantolannya apa, kebutuhannya apa, urgensinya apa, kenapa, itu kita tidak nyadari gitu ya. Siapa yang harus yang ngajari? Apakah ini salahnya guru TK-nya? Kok sampai anak itu mau SD kok enggak bisa baca? Bener nggak kalau saya kemudian marah, saya sudah bayar sekolah sekian mahal, tapi kok sampai anak ini lulus TK mau masuk SD atau sampai lulus SD katanya SDIT kok sholat masih disuruh-suruh terus misalkan. Nah, kalau kemudian kita itu hanya ngambil tips dan trik saja, tidak akan terbentuk yang namanya pemahaman utuhnya. Itu akan membuat kita itu tidak bisa ngerti. Ketika ada masalah bingung lagi, gitu loh. Maka harus di sini ini mengilmuinya. Yang akan saya tunjukkan ini spill yang sifatnya dasar supaya ibu tahu petanya nanti ya. Nah, jadi terkait dengan mendidik anak itu ibu-ibu, itu kita ibaratkan itu seperti kita sedang membangun rumah gitu ya. Itu pasti ada tahapannya. Nggak ujuk-ujuk berdiri rumah itu. Pasti ada tahapannya. Pertama itu kita pasti punya desainnya dulu. Saya mau membangun apa sih ini bangunan ini? Mau bangun rumah makan, mau bangun masjid, mau bangun rumah. Kan itu berbeda. Desain itu pasti kita punya. Berdiri di atas lahan berapa, berarti butuh batu bata berapa. Mulai yang kedua menyiapkan modal dan bahan. Oh, saya harus mulai siapkan sekarang sebelum saya memulai membangun, sebelum saya mulai mendidik anak sesuai dengan desain tadi, saya harus menyiapkan modal yang harus saya miliki, modal yang harus dimiliki oleh suami, modal yang harus kemudian apa itu? Antara ada modal ilmu, ada modal harta, ada modal apa saja. Di situ mulai disiapkan. Setelah itu mulai kan kita melakukan aktivitas membangun fondasinya, membangun dari dasar dulu, akidah. Nanti saya tunjukkan di belakang ya. Gimana kalau membangun rumah kan fondasinya. Kalau kepribadian anak, fondasinya itu apa gitu ya. Kita bangun dari fondasinya dulu, lalu berikutnya kita baru bangun lagi di atasnya itu bangunan-bangunan di atasnya, cabangnya. Setiap kali sambil kita memastikan, setiap kali kemudian kita membangun sesuatu di atas, ya pastikan itu kokoh, nggak ada yang rapuh, nggak ada yang di situ lemah, karena kita mau membangun sebuah bangunan yang kuat. Termasuk juga ketika kemudian kita nanti membangun kepribadian anak-anak kita nggak sekedar asalkan anak ini terbangun kepribadiannya gitu, tapi kepribadian Islam yang kuat dan kokoh, itu yang mau kita lakukan. Nah kalau sudah terbangun gitu Bu ya, baru kita bicara membaguskan mana yang aksesoris yang perlu kita tambahkan supaya lebih terlihat indah rumah itu. Jadi jangan kebalik sibuk pada membaguskan, mengindahkan,
sibuk dengan aksesoris, tapi bangunannya ibu-ibu rapuh dan sebenarnya runtuh. Misalkan kayak gimana? Ada banyak orang tua hari ini karena tidak menguasai ilmu yang harusnya dia kuasai ketika mendidik anak. Dia tuh hanya sibuk pada hal yang sifatnya kelihatannya itu indah. Woi, seneng ya lihat anak-anak kecil sudah bisa bahasa Inggris gitu, misalkan begitu Bu ya. Seneng ya, ada anak kecil segitu sudah pintar main piano, misalkan begitu. Hal yang kemudian kita kira itu sesuatu yang wah, kayaknya wah gitu, orang juga senang lihat anak kita itu seperti itu, membuat kita bangga. Akhirnya kita itu sibuk membaguskan hal yang sifatnya aksesoris, tapi ternyata bangunan keberadaan anak kita bukan halal haram nggak ngerti, wajib haram nggak ngerti, makruh mubah, mana keutamaan untuk dilakukan, mana keutamaan untuk ditinggal, dia nggak ngerti. Jadi di situ ada sebuah kekeliruan. Nah, kalau kita bawa kepada bagaimana kita mendesain anak, ibu-ibu, sama dengan bangunan tadi, ada desain dasar bangunan, ada yang desain tambahannya. Kalau anak-anak kita, desain dasarnya itu ibu-ibu, artinya anak siapapun ini muslim, maka dia harus dicetak menjadi seorang anak yang berkepribadian Islam. Kalau bahasa di kitab itu begitu. Kalau bahasa umumnya kita harus dicetak menjadi anak-anak yang solih. Solih itu dia kenal dengan Allah, lalu dia mentaati Allah, taat pada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhannya tadi. Dan dia muslih ditambah karena bersahasia Islam atau berkepribadian Islam itu dia nggak hanya baik untuk dirinya, tapi dia juga memperbaiki. Dalam Islam itu namanya muslih, memperbaiki. Jadi dia solih, dia muslih. Itu untuk siapa, Ustazah? Untuk siapapun, anak-anak kita siapapun itu wajib dicetak menjadi anak-anak yang solih muslim. Dan untuk mencetak profil dasar ini ibu-ibu tidak butuh yang namanya ibu-ibu bertanya, gak ada minat ya Ustazah, gak ada bakat Ustazah. Mengajarkan anak-anak kita sholat tidak nunggu dia punya bakat. Mengajarkan mengenal dia itu bisa membaca Quran, karena itu adalah kalam dari Tuhannya yang harus dia ketahui. Itu tidak nunggu ada minat, paham ya? Anak saya tidak bakat jadi anak soleh, nggak ada. Anak saya tidak minat melakukan sholat 5 waktu, nggak ada gitu loh Bu. Tapi kalau ibu-ibu itu kemudian tidak mengilmui tuntunan Islam ini dulu, lalu kemudian sudah kadung kena dengan informasi parenting ala-ala sekuler dan kemudian dikembangkan oleh psikologi hari ini, yang mungkin mendera informasi ibu-ibu kan informasi seputar pentingnya minat dan bakat, begitu Bu ya. Kalau begitu bicara minat dan bakat, akhirnya nanti itu diarahkan kemana? Minatnya olahraga, minatnya seni, minatnya kan gitu kan ya, nggak kepegang yang solehnya tadi itu. Dikiranya itu tadi sesuatu yang dasar, padahal itu nanti kalau masalah minat dan bakat itu diperlukan kalau kita mau membangun profil tambahan. Kalau anak kita sudah soleh, sudah muslim, mau jadi dokter boleh, mau milih jadi guru boleh, mau milih jadi chef boleh, pengen jadi bisnismen boleh, kan gitu kan ya. Di situ baru bicara minat dan bakat. Tapi sifatnya itu tidak harus, makanya kan boleh macam-macam. Tapi kalau soleh dan muslim tadi itu wajib, bukan boleh, bukan milih. Boleh nggak Bu saya nggak jadi anak soleh? Ya nggak boleh. Boleh nggak Ustazah saya ngajarin anak saya nggak ngajarin anak saya itu tidak jadi soleh. Yang penting dia jadi insinyur, dia jadi profesor. Ya kalau Anda muslim tadi kan sudah saya terangkan. Anda punya visi, punya tanggung jawab membawa anak tadi itu ketika dikembalikan kepada Allah yang nitipkan anak kita, dia tetap dalam keimanannya, dia tetap dalam ketaatannya. Lah kalau dia profesor tapi LGBT, kan gitu kan? Jangan kebalik. Maka mencetak anak-anak itu jadi anak yang solih muslim itu wajib, itu profil dasar. Tambahannya ibu-ibu itu boleh jadi apa saja, terserah dia mau mengambil amanah di muka bumi ini, mau dia jadi apa, mau jadi jenderal, mau jadi seorang pemimpin negara, mau menjadi seorang dai, mau jadi terserah gitu Bu ya. Ahli ilmu, menjadi peneliti boleh itu. Nah ini kalau kemudian kita buka yang di dalam kotak ungu itu adalah di antara dalil
yang saya ambil untuk mengeluarkan visi yang di sebelahnya itu. Ya, jadi misalkan kita harus mencetak anak-anak kita atau generasi Islam itu menjadi generasi yang seperti apa. Nomor satu itu dia terlahir itu status utamanya adalah hamba Allah. Ad-Dzariyat 56 tadi. Maka kita harus menjaga fitrah dia untuk beriman dan mentaati Tuhannya. Tidak boleh kemudian sampai dia itu jadi orang kafir, menjadi ahli maksiat, itu tidak boleh. Makanya kan berarti itu ya yang ternyata itu kewajiban saya ya sebagai orang tua ya, untuk ngajari anak-anak apa saja sih aturan-aturan Islam harus dia tahu ketika dia bergaul, ketika dia berbicara, ketika dia makan dan minum. Jangan sampai dia ngikutin tren-trennya ada di TikTok. Hari ini trennya apa? Misalkan trennya nyuting menghentikan truk atau mobil yang melaju dengan kencang dianggap sebagai bentuk kehebatan, atau trennya menyuting berapa kecepatan tertinggi dari kendaraan yang dia naiki misalkan. Atau dulu pernah ada sempat tren itu yang anak-anak sekolah itu menekan dada temannya sampai pingsan, itu lu ya pernah tahu ya? Ibu ini kayak nggak suka lihat TV atau sosmed kayaknya ya, banyak ngaji ini kayaknya. Luar biasa ya, saya nggak ngerti tren-tren itu ya. Jadi misalkan begitu Bu ya, itu kita kan sangat cemen, sangat buang-buang umur kan anak kan, sampai akhirnya kan ada yang ketika ditekan oleh temannya di tembok gitu kan dadanya sampai kemudian pingsan itu loh Bu. Lalu dianggap itu sebagai sebuah tren di syuting gitu kan ya, itu kan membahayakan nyawa mereka. Kalau kemudian menunjukkan, memberi ilmu kepada anak kita tentang hidupmu itu diberi oleh Allah itu tidak dengan sia-sia, ada maksudnya, dan tidak boleh kemudian dibuang-buang seperti itu gitu ya. Meneng-meneng kok hanya karena minta telolet itu kemudian ketabrak, itu sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang enggak layak dilakukan. Mati karena trek-trekan juga enggak layak dilakukan. Mati karena belain supporter bolanya gitu ya, dia jadi bonek. Itu sesuatu yang sangat tidak layak dilakukan. Nah, yang seperti ini itu bagian dari visi generasi yang pertama. Yang kedua, di Al-Baqarah 30 itu ada ayat yang berbunyi ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam itu Bu ya. Kalau gerah Quran ini tahfidz kah? Tahfidz ya. Ibu-ibunya juga ikut tahfidz ini. Oh, anak-anaknya saja. Ya, kalau anak-anaknya yang tahfidz, ibu-ibunya juga harus tahfidz ya. Itu di antara rahasia keberhasilannya. Mampu-mampunya. Sama saya juga gitu Bu. Kalau nggak percaya tanya sama anak saya. Tapi saya online saya tahfidnya. Saya murid di tahfidz online. Kalau di Al-Baqarah 30 itu kan ada wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu ya. Ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, aku mau menciptakan khalifah, itu saat mau menciptakan Nabi Adam. Nah, jadi di situ ternyata manusia itu oleh Allah itu ketika diciptakan itu ada misinya. Untuk apa? Dia mau dijadikan sebagai pengelola bumi sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, pengelola bumi ini Bu, bumi itu kan ada lautnya. Di situ mungkin ada butuh nelayan, gitu kan ya. Ada yang harus mengelola pertanian, tanaman, perikanan, peternakan. Nah, itu mau jadi apa anak-anak kita di situ silahkan. Bagian dari khalifah yang harus mengelola bumi. Itu yang kedua. Makanya kemudian kenapa kok kita membekali anak-anak kita dengan ilmu? Kenapa dia harus bisa membaca? Kenapa dia harus bisa berbicara? Bagaimana dia bisa bergaul dengan orang lain? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan berhitung atau matematika atau menguasai sains? Karena kita mau mencetak para pengelola bumi. Gak mungkin orang yang gak ngerti bagaimana menjadi pemimpin, menjadi pengelola bumi terus bisa mengelola bumi, gitu ya. Lalu yang ketiga, kita harus mencetak anak-anak kita juga menjadi muttaqina imama. Doa yang kita diajari itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita itu ndungone ngono ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunanku itu sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Pemimpinnya orang-orang bertakwa, tidak sekedar jadi orang bertakwa. Berarti kan kita menginginkan kita dan anak-anak kita itu
Kalau dia jadi pemimpin orang bertakwa, dia bertakwa dulu dan dia bahkan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Kan gitu kan ya. Berarti kita harus mencetak anak-anak kita jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya di Al-Furqan di An-Nisa 6, di An-Nisa 9. An-Nisa 9 itu kita diberitahu oleh Allah dilarang untuk meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah. Tes. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan, menyiapkan generasi itu yang tangguh, yang kuat. Apanya? Ya apa semuanya. Ya fisiknya, ya keimanannya, ya kekokohan kepribadiannya, ya semuanya harus kokoh, kuat gitu. Ilmunya, hartanya, bagaimana membuat dia itu menjadi yang kokoh. Lalu yang berikutnya yang kelima ini ibu-ibu, ini hanya khas ada pada benar-benar hanya ada dimiliki oleh kaum muslimin, itu adalah ketika di Ali Imran 110 itu Allah memberikan kabar kepada kita bahwa kita itu adalah khairu ummah ukhrijat linnas. Kita itu adalah umat terbaik yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia dunia ini. Jadi kita itu memiliki kualitas utama secara global, kita itu kualitas internasional karena terbaik di antara semua umat manusia yang lain. Tapi punya karakter si umat terbaik itu apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, beriman pada Allah. Itulah mengapa tadi saya katakan profil dasarnya seorang muslim, anak yang mau kita cetak itu harus solih muslih. Karena muslih itu yang ini tadi termasuk yang ketiga ini. Dia itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, beriman. Ini kan berdakwah berarti memperbaiki. Gitu Bu ya. Nah, itu tadi adalah visinya. Itu tadi visinya. Kemudian ini diterjemahkan secara operasional kalau dalam sistem pendidikan formal sampai di level pendidikan tinggi itu pasti akan membentuk 1 2 3 itu, Bu. 1 sampai di pendidikan dasar hingga sebelum dia mukallaf, nomor 1 dan 2. Nomor 1 itu harus sudah sempurna. Nomor 2 itu sudah ada sebagian dia kuasai, terutama bagaimana dia memiliki life skill untuk menjalani hidup sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Sampai di pendidikan tinggi, misalkan itu kuliah nomor 3 itu hingga membentuk profil kepemimpinan atau pengemban amanah tertentu. Misalkan tadi itu. Kalau saya itu ingin mencetak anak saya jadi guru profesional, dia harus sekolah sampai di misalkan kampus yang mencetak guru. Kalau jadi insinyur ya di teknik, kalau jadi dokter ya berarti ya harus ketemu dengan guru-guru para dokter dan seterusnya. Kan begitu. Nah, tetapi yang nomor 1 itu ibu-ibu itu sudah harus sempurna sebelum anak-anak itu mukallaf 14 tahun maksimalnya sudah solih muslih. Jadi kalau solih itu berarti dia itu sudah tahu dia harus beriman kepada Allah, dia harus taat dan kepada Allah. Berarti apa-apa saja terkait dengan aturan, perintah, larangan Allah yang harus dia lakukan sampai di usia itu dia sudah ketahui. Boleh nggak dia itu haid tapi kemudian nggak ngerti bahwa dia harus sholat mandi besar misalkan. Dia belum mengilmui itu, berarti ada yang salah pada orang tuanya. Karena itu harus sudah disempurnakan sebelum dia beramal, dan pada waktu itu ternyata dia sudah haid, umur 12 tahun sudah haid, 10 tahun sudah haid. Berarti kan dia sudah harus mulai beramal tentang mandi besar, tentang dia harus menjaga kesucian gitu kan ya. Dan itu harus dia ilmui sebelum dia bisa beramal. Ya. Jadi ini visi tadi kemudian diterjemahkan dalam tujuan pendidikan. Kalau di formal itu kemudian itu di jenjang pendidikan tengah, dasar, menengah dan tinggi. Dan pendidikan ini ibu-ibu itu dilakukan berbasis usia. Jadi sampai anak itu sudah pintar seperti itu, solih musli, dan dia kemudian jadi terbentuk kepribadiannya jadi pemimpin dengan penguasaan profil tertentunya, itu kan gak makbrek ketika dia sudah besar. Itu ada proses tahapannya dan dilakukannya itu memang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Makanya kalau pakai tahapan sesuai dengan tuntunan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau membaginya pakai 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Sederhananya 7 tahun pertama itu adalah kalau bahasa kita ini adalah usia dini. Usia dini itu Bu, privilege untuk para orang tua. Sebelum dia tuh kenal dengan guru lain, kenal dengan teman lain, kenal dengan lembaga pendidikan atau pelaku pendidikan lain,
yang pasti dia kenal dan pasti oleh Allah diberikan kedekatan secara alami itu adalah orang tua dan rumahnya. Maka di sini ini seharusnya porsi ibu-ibu itu, porsi orang tua dengan suami, nanti di belakang saya tunjukkan juga, itu nggak boleh sampai lepas, nggak boleh sampai terlewatkan. 0 sampai 7. Kalau ibu-ibu nanti melewatkan di sini, privilege di sini, nggak terbangun kedekatan, nggak terbentuk sebuah kepercayaan anak kepada orang tuanya. Ketika di 7 tahun kedua dia sudah mengenal dengan banyak pilihan-pilihan orang hebat selain orang tuanya, guru-guru lain gitu ya. Dia bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang lain itu yang lebih baik misalkan. Ketika kemudian dia punya masalah, dia punya persoalan, dia tidak akan merujuk kepada orang tuanya. Seandainya kemudian dia melakukan kesalahan, orang tua mengingatkan, dia tidak akan merasa perlu mendengar karena tidak terbangun kedekatan. Jadi 7 tahun pertama itu adalah saya katakan tadi privilege para orang tua dan rumah untuk memberikan warna dasar dan membangun kedekatan, mencetak warna dasar kepribadian dan membangun kedekatan. Kalau Imam Ali mengatakan 7 tahun pertama itu perlakukan anak seperti raja, karena pada usia ini adalah usia di mana anak-anak itu karakternya membutuhkan khidmah atau pelayanan. Tanpa pelayanan mereka tidak akan bisa hidup. Bayi itu nggak perlu dibekap hidungnya, nggak perlu disiksa untuk mati. Biarkan saja, nggak pakai dilayani pasti mati. Ya, maka di situ memang karakter dia itu memang kayak raja dan kita diminta bersabar untuk itu. Dan karakter terbentuknya kedekatan pada 7 tahun pertama itu memang ekivalen atau sebanding dengan siapa yang paling banyak melakukan pelayanan pada sang anak. Kalau ibunya sendiri, bapaknya sendiri yang mandikan, yang nyuapin, yang ngajarin, yang ngajak main, otomatis alami anak itu pasti dekat sama orang tua. Ketika itu diserahkan ke orang lain, ya orang lain itulah yang akan dekat dengan dia. Jadi diserahkan pembantunya pergi, anaknya nangis, ibunya pergi, anaknya nggak nangis, nggak ditangisi sama anaknya. Anaknya sakit, yang dia cari pembantunya, tidak nyari ibunya atau bapaknya. Itu karena memang kedekatan di usia ini itu sebanding dengan layanan siapa yang memberikan pelayanan terbanyak pada sang anak. Maka di sini ini memang yang dituntut dari para orang tua itu memang kesabaran yang lebih. Tapi sadari dan pahami itu sebentar saja kok Bu. Kalau ibu ada yang sudah punya anak yang sudah lebih besar, kan ketika kemudian melihat ke belakang, anak saya kemarin waktu usia 0 sampai 7 kan cepat rasanya kan cepat sekali, rumah berantakan, makan masih berantakan, itu kan cepat sekali, apa-apa masih minta diambilkan, sebentar lagi dia itu sudah semandiri itu gitu Bu. Bahkan kita kemudian kangen dimintai tolong. Saya bisa merasakan karena jaraknya anak saya yang pertama dengan ini kan jauh, 13 tahun ya. Anak saya yang satunya sudah mau lulus kuliah gitu ya, dia baru lahir jadi pernah merasakan rasanya nganggur karena anak sudah besar tapi nggak ada yang kecil lagi gitu ya, kangen sama dikindili gitu ya. Memang pada waktu usia ini itu kan kita masuk kamar mandi saja dia mau ikut gitu Bu ya, kalau perlu tangannya dimasukkan, kakinya dimasukkan, pokoknya jangan ditutup pintunya atau seperti itu. Tapi sebentar lagi enggak gitu, sebentar lagi mandiri dia itu, sebentar lagi itu bahkan mungkin jarang di rumah. Nah masuk ke tahapan 7 tahun yang kedua, kalau kata Imam Ali, perlakukan anakmu seperti tawanan. Karena memang pada usia ini adalah usia krusial untuk membangun bangunan kepribadian Islam tadi, ibu-ibu. 7 tahun itu kalau kita nanti buka dalil-dalil itu, perintah-perintah untuk mengenalkan ibadah sebagaimana apa adanya itu dimulai usia 7 tahun. Seperti ajarilah anakmu sholat pada usia 7 tahun. Itu kan mulai di situ. Mulai pisahkan tempat tidurnya itu di situ sudah dimulai diajari, diperkenalkan 7 tahun. 14 tahun itu adalah batas usia maksimal sebelum dia mukallaf. Karena 15 tahun Hijriah ke atas itu dia sudah mukallaf. Mau dia haid atau belum pernah haid, kalau sudah 15 tahun pasti mukallaf. Dia ngaku belum pernah mimpi basah atau sudah mimpi basah, kalau sudah 15 tahun ya sudah mukallaf gitu. Nah, kalau yang antaranya itu kan kalau dia haid plus 9 tahun mukallaf, 10 tahun sudah pernah mimpi basah,
ada tanda-tanda pertumbuhan seksual sekunder seperti jakun mulai keluar, suara mulai berubah, badan mulai dan seterusnya, itu diantara tanda-tanda balik. Tapi kalau pakai umur gitu ya, maksimalnya kan 14 tahun. Jadi di situ adalah usia di mana setelah 14 tahun itu pasti anak itu mukallaf. Mukallaf berarti sudah terbebani hukum. Berarti dia sudah harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Dia akan ditanya oleh Allah sendiri. Tapi kalau sebelum itu tidak dikenal pertanggungjawaban, tapi orang tua atau orang dewasa di sekitarnya lah yang kemudian bertanggung jawab. Nah, itu Bu. Lalu kalau di tahapan yang kedua ini terbentuknya kedekatan itu sejalan dengan aktivitas kita menginstal pemahaman dan membentuk kepribadian dia dan ngajari dia menyelesaikan masalah. Siapa yang paling besar ambil porsi itu yang akan paling dekat secara alami. Jadi kalau ibu-ibu itu di rumah, bapak ibu itu masih intens untuk misalkan dia sholat gitu ya, nyuruh anak kita sholat dan anak bisa lihat kita memang teladan dalam hal itu. Waktu kita nyuruh anak sholat, kita memang sudah siap untuk sholat. Dia akan lihat, oh ini bagian dari install pemahaman, membentuk kepribadian. Di situ akan masuk menjadi porsi orang yang berpengaruh. Kalau dia itu punya masalah, tadi lo teman saya itu gini bilang begini, bully misalkan dia menghina begitu ya. Lalu kemudian ibunya, uminya, ayahnya memberikan sebuah arahan, tidak boleh seperti itu nak. Kata Allah itu begini, kata Rasulullah itu begini. Itu hari-hari secara alami kita lakukan ya. Maka kita akan terlibat dalam proses install tadi kan, dan juga bagaimana menerjemahkan pemahaman ke dalam keseharian untuk menyelesaikan masalah. Maka orang tua itu tadi akan juga menjadi pihak yang secara alami punya kedekatan. Kalau ibu-ibu serahkan itu ke pihak lain ya, misalkan sekolah dan seterusnya, tapi anak masih memandang bahwa ibu dan sekolah satu tim. Ibu dan sekolah adalah masih satu tim. Bahkan ini kerjasama yang harmonis antara ibu dan sekolah gitu, atau guru lain tadi. Apa yang jadi programnya guru di sekolah itu juga jadi program ibu di rumah. Apa yang jadi nasihat ibu di rumah juga jadi nasihat untuk guru-gurunya di sekolah. Maka itu pun akan dua-duanya akan berpengaruh di dalam tahapan ini gitu. Nah, kalau sudah ketiga itu sebenarnya sudah mukallaf, anak itu sudah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kita tinggal mengawal saja sebenarnya. Kata Imam Ali, perlakukan anak pada usia 7 tahun ketiga itu seperti wazir, seperti teman kepercayaan. Wazir kayak menteri gitu kalau di dalam kabinet itu yang membantu. Jadi kita bisa itu mulai cerita kepada anak tentang masalah yang kita punya, beban-beban yang kita punya. Misalkan bapaknya ini punya anak laki-laki, mulai cerita setiap bulan itu nak, bapak itu harus bayar listrik ini sekian, sekolahmu sekian, sekian, beda sekian. Nah, jadi kalau kamu itu boleh gitu tuh mulai diceritakan. Kalau mau bantu, kamu mau bantu apa? Misalkan, ikut bayar listriknya. Gak usah bapak ada yang ngurus, saya yang ngurus. Misalkan bayar ke sini atau saya yang transfer. Misalkan begitu, ya. Di situ mulai bisa dilakukan kepada anak-anak kita di 7 tahun ketiga. Nah, itu prinsip yang tentang visi dan kemudian diterjemahkan dalam tujuan pendidikan dan berbasis usia. Dan pendidikan berbasis usia ini ibu-ibu sebenarnya memang diarahkan atau dituntunkan oleh Islam gitu ya. Kita sering kali mendapati ada banyak ketika Islam memberikan perintah itu dikaitkan dengan umur, dikaitkan dengan fase umur. Misalkan hadis tentang ada 3 golongan yang belum dicatat, pena itu belum dicatat, artinya belum diminta tanggung jawab oleh Allah. Dari 3 kelompok ini, siapa itu? Dari orang tidur sampai dia bangun atau sadar, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia sadar atau sembuh. Nah, itu berarti ada kecil, ada balik. Kan gitu kan ya, ada usia itu. Kemudian ketika Rasul memerintahkan muru auladakum bisolah wa abna sab'a sinin, itu ajari anakmu sholat dan mereka umurnya 7 tahun. Nah, itu kan disebut ada 7 tahunnya. 7 tahun sudah mulai diajarkan sholat sebagaimana seharusnya. Tapi apakah kemudian ngajari sholatnya, memperkenalkan sholatnya baru usia 7 tahun? Tidak. Kalau yang 7 tahun ini ngajari sholat seperti seharusnya. Subuh ya di jam subuh,
3 rakaat ya 3 rakaat, 2 rakaat ya 2 rakaat. Kalau sebelumnya anak itu masih umur 2 tahun, 1 tahun, kita mungkin hanya pembiasaan mengenalkan ini jadwalnya sholat. Saya sholat, anak saya kasih sajadah, kan gitu kan ya. Dia ikut berdiri, habis itu lari-lari, tidak masalah, karena belum pada ngajarkan sebagaimana seharusnya. Lalu misalkan mulai karena mau menjelang 7 tahun mulai diajarkan untuk gimana bisa sholat sebagaimana seharusnya, berarti kan sudah mulai saya cicil bacaan-bacaan itu. Waktu 5 tahun kita mulai kenalkan, waktu 6 tahun kita mulai lengkapi bacaan-bacaannya, menjelang 7 tahun kita cek, kan gitu kan ya. Lalu pembiasaan dengan pengawalan, dengan membangun kebiasaan yang memudahkan dia untuk subuh bisa bangun, dengan pijatan, dengan bisian, dengan reward, dengan kalimat-kalimat yang memotivasi dan seterusnya, dia akhirnya terbiasa itu sholat 5 waktu. Dan pada waktu 10 tahun dikatakan di situ, setelah dibiasakan seperti itu, 10 tahun belum sholat, bahkan di situ mulai diperkenalkan yang namanya sanksi fisik dibolehkan. Tapi di situ ada catatannya nanti di banyak penjelasan yang lain ya. Apakah itu pukulan seperti pukulan orang-orang bapak-bapak yang emosional karena KDRT gitu itu? Enggak ada. Ta'dib itu hanya untuk meluruskan anak kembali ke jalan yang benar. Dengan diberi nasihat yang menggugah sudah kembali, nggak perlu ditambah levelnya. Dengan diberi reward saja dia sudah lurus, sudah, nggak perlu kemudian diancam dan seterusnya ya. Nah ini ibu-ibu, kalau nanti saya kasih slide-nya, saya terangkan sedikit supaya tahu ini posisi anaknya ibu ada di mana. Jadi yang namanya mukallaf atau mulai dicatat ya, amal itu mulai dicatat, diminta pertanggungjawaban itu sejak ini 15 tahun itu ya Bu ya, yang ada garis merah itu. Setelah itu kita menyebutnya itu dia mukallaf. Mukallaf itu kalau sudah terbentuk pada dirinya akil dan baligh, 2. Akil itu kemampuan berpikirnya sempurna, baligh itu kalau ada alamatul bulugh, ada tanda-tanda baligh seperti menstruasi, pernah melahirkan, tumbuh rambut di kemaluan, ada perubahan fisik dan seterusnya. Itu setelah 9 tahun plus tanda-tanda baligh menjadi baligh. Atau kalau dia nggak ada tanda-tanda baligh itu sudah usia 14 tahun, 15 tahun Hijriah, masuk ke tahun ke-15 Hijriah, sudah mukallaf, itu sudah baligh. Nah sebelum itu namanya ghairu mukallaf, masih anak-anak, kalau bahasa kita masih anak-anak, prabaligh. Prabaligh itu ibu, ulama itu kemudian juga mulai membedakan, ada anak-anak yang sudah ngerti sama anak-anak yang belum ngerti, pakai kata-kata mumayyiz. Mumayyiz itu anak itu sudah bisa membedakan, mayyaza yumayyizu tamyizan, mumayyizan, bisa membedakan kanan sama kiri, sudah bisa mengenali saya, dia, mereka gitu ya. Kalau anak kecil kan belum, semuanya kan pakai nama gitu ya. Kemudian kanan kiri yuk bingung, suka mana di kalimat pilihan yang terakhir itu yang akan jadi jawaban dia, kan gitu kan ya. Itu berarti belum mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan perlakuan baik dan buruk. Dia sudah mulai ada rasa malu. Mumayyiz biasanya, tapi tidak selalu sama. Biasanya diawali dari 7 tahun sampai 10 tahun. Tergantung anaknya. Kalau ada anak-anak yang mereka itu berkebutuhan khusus, meskipun sampai usia 20-an ada yang belum mukallaf karena nggak akil, ya bisa. Kalau akalnya nggak sempurna, maka dia belum bisa terkategori sebagai orang yang akan diminta tanggung jawab. Maka orang-orang di sekitarnya itu akan menjadi pengelola urusan dia. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, ya ini yang normalnya. Biasanya mumayyiz itu 7 tahun, ada yang sudah mulai ngerti. Makanya ada hukum tentang misalkan ketika orang tua itu bercerai. Kalau dalam syariah Islam, kalau anak itu ghairu mumayyiz, usia dini, otomatis ikut ibunya. Kalau ibunya bukan orang tua yang misalkan pelaku maksiat, fasik, membahayakan gitu ya, orang gila, tidak bisa ngeramu dirinya sendiri, tidak gitu. Tapi kalau normalnya, kalau dia itu ibu ya, yang memang menyayangi anaknya, masih kecil perceraian itu terjadi, anak itu ikut ibunya. Tapi kalau anak itu sudah memiliki kemampuan mumayyiz, bisa membedakan perlakuan baik dan buruk, dia disuruh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Nah itu mumayyiz namanya.
Jadi ini usia ini ketika sudah 7 tahun 10 tahun itu sebenarnya anak itu sudah punya kemampuan berpikir, sudah ngerti, tetapi masih proses perkembangan untuk semakin sempurna kemampuan mengakalnya. Nanti kalau sudah akil balik, disitulah yang namanya mukallaf. Apa yang dibebankan kepada kita ibu-ibu, apa yang dibebankan kepada kita itu ibu-ibu, sebelum mukallaf, tanggung jawab orang tua, dan ini nggak bisa dialihkan ke orang lain atau pihak lain, adalah memastikan anak-anak kita tadi itu menjadi anak yang siap mengemban beban taklif tadi sebagai hamba Allah tadi, tes sebagai hamba Allah tadi, gitu mukallaf itu. Makanya mencetak anak soleh itu tanggung jawab kita. Masalah tanggung jawab kita itu bukan bermakna harus kita untuk gurunya, enggak. Kita bisa menghadirkan guru lain, tetapi penanggung jawabnya itu kita. Nah, kaitannya usia tadi dengan parenting itu apa sih ibu-ibu? Ya, itu nanti kita butuhkan untuk kita mau membahas tumbuh kembangnya. Lah kalau anak itu, kalau kita tidak tahu ya, anak baru lahir itu sudah bisa lihat atau belum sebenarnya? Sudah bisa lihat atau belum? 1 bulan sudah bisa lihat? Sudah bisa, mungkin 1 meter, agak nggak terlalu berwarna gitu ya. Lah, kalau kemudian kita tidak ngerti tahapan tumbuh kembang itu, kita mungkin akan salah melakukan stimulasi. Distimulasi dengan warna-warna, belum ngerti. Tapi pada waktu dia baru lahir, dia sudah bisa mendengar atau belum? Dia pada waktu di kandungan dia bisa mendengar atau belum? Sudah. Makanya sebenarnya stimulasi simai dalam Islam itu duluan. Karena memang faktanya itu duluan. Bahkan bisa dilakukan sebelum dia lahir. Di dalam perut sudah bisa kita lakukan stimulasi pendengaran. Nah kalau kita tidak mengilmui ini, nggak ngerti kan gitu kan ya. Makanya yang namanya menjadi penghafal Quran itu bisa dilakukan, nggak nunggu besar. Karena sejak dia di kandungan dia sudah bisa nyicil yang namanya stimulasi pendengaran tadi. Gitu. Itu ada kaitannya dengan tahapan pendidikan, ada kaitannya dengan tahapan jenjang sekolah, dia masuk yang mana, terkait dengan hukum-hukum syarat tertentu, bahkan nanti akan berpengaruh pada kurikulum, bahkan takdib pun gitu ya, mau menetapkan ini boleh dihukum atau tidak, misalnya bullying. Ada anak usia SD 8 tahun, 7 tahun, belum balik gitu, kemudian bullying, mukul atau apa gitu sampai ada yang melukai. Nah ini gimana? Apakah boleh kemudian dihukum balas yang sama? Katanya harus ada yang namanya kisos gitu dalam Islam. Apakah kemudian berarti dia juga harus dibalas sama seperti dia melukai temannya untuk bisa meluruskan kesalahannya? Atau kalau misalkan ada anak-anak yang tadi itu misalkan SMA atau umur kuliah 20-an tahun gitu ya, sampai kemudian mengantarkan kepada hilangnya nyawa. Lalu seperti hari ini dikatakan, itu masih anak-anak, nggak bisa dihukum, masih diperlakukan seperti anak-anak, pengadilan anak-anak, penjara anak-anak, gitu kan ya. Akhirnya nggak kapok. Apakah seperti itu? Nah itu ada jawaban semua dalam Islam bu. Ya, takdib itu. Mau disepil apa nggak usah. Kalau anak-anak masih kecil itu ya, misalkan anak usia 3 sampai balita lah misalkan ya, itu kalau dia belum mumayyiz ibu-ibu, tidak ada yang namanya takdib itu, tidak ada yang namanya hukuman, tidak dikenal namanya hukuman. Karena dia bahkan ngerti itu salah atau benar dia ngerti. Jadi dia itu keluar dari kamar mandi, nggak koset, lari-lari ke preset, jatuh, memecahkan sesuatu, itu tidak ada salahnya sama sekali. Sehingga tidak bisa dia dihukum. Oh dia tidak ngerti, membahayakan dirinya atau tidak itu juga tidak ngerti dia itu. Bagaimana seseorang yang dia belum memiliki kemampuan memahami sesuatu karena ghairu mumayyiz terus bisa dihukum? Anda bisa. Makanya ada mulai dikenal namanya hukuman itu setelah mumayyiz. Nanti hukuman itu dalam bentuk apa? Kapan boleh hukuman fisik? Ada lagi penjelasan lebih lanjutnya. Katanya spill tok ya. Tadi yang nomor 7 penetapan tujuan pendidikan. Tadi saya tunjukkan tadi ada 3 kan ya. Itu dibagi sampai ke pendidikan tinggi. Kalau nyetak anak jadi profesional dalam bidang tertentu pasti bukan di pendidikan dasar. Nggak ada itu di pendidikan dasar kemudian harus dia menguasai bagaimana melakukan penelitian pemberian obat-obatan tertentu kepada makhluk hidup, misalkan mencit misalkan untuk meneliti obat, nggak ada, nggak mungkin, bukan di situ gitu ya. Ada penetapan tujuan pendidikannya. Tetapi kalau anak itu usia
sekolah SD kelas 6 itu masih belum sholat 5 waktu, nah itu bagian dari sesuatu yang harus sudah mulai diluruskan kalau dalam Islam. Tadi kan ada 10 tahun diperkenalkan harus untuk sholat itu bahkan sudah dibolehkan, ada hukuman gitu. Nah jadi di sini. Nah ini ibu-ibu yang tadi saya sampaikan, kita mendesain rumah tadi itu ya. Jadi kalau bangunan kepribadian anak kita itu kita lihatnya itu kita bisa tahu bahwa anak-anak kita sudah terbangun kepribadian Islam itu dari mana ibu-ibu? Itu dari apa yang saya tulis di merah-merah itu, yang apa? Sifat-sifat. Jadi sifat-sifat, kumpulan perilaku, ya perkataan itu yang nampak kan? Nah, apa yang nampak itulah sebenarnya adalah cerminan dari bangunan kepribadiannya. Oh, anak ini rajin ibadah. Oh, anak ini bicara dengan orang tua dengan penuh kesopanan, dengan penuh takdim, penghormatan. Oh, dia jujur. Oh, dia enggak mencuri. Dia hanya makan makanan yang halal. Kalau ada yang haram dia ragu-ragu, dia nanya, kan begitu ya. Dia semangat, dia penyayang, dia suka belajar, nah itu sesuatu yang kita lihat. Kalau pohon ini tuh buahnya. Namanya buah, dia itu dilahirkan hasil dari ditanamnya pohon itu. Nah, pohon itu ibu-ibu pertama nanam itu adalah benih dulu kan. Benihnya itu adalah tauhidullah, keimanan kepada Allah. Memperkenalkan dia kepada siapa yang menciptakannya, siapa yang menciptakan kehidupan, siapa yang menciptakan alam semesta, semuanya ini yang sangat menyayangi dan seterusnya, menemukan Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Dari situ kemudian pengenalan dia kepada Allah itu mengantarkan dia ngerti bahwa dia itu hidup untuk taat pada aturan Allah, kan gitu kan ya. Nah, taat pada aturan Allah itu kemudian kita harus installkan apa saja sih aturan-aturan Allah yang harus kamu ketahui. Kita berikan pemahaman itu, ilmu-ilmu, sakofa, pengetahuan-pengetahuan yang dia butuhkan. Sembari kemudian kita ajari, setiap kali kamu berpikir tentang sesuatu, cari jawabannya, nyari tuntunannya, tanya ke Islam, selalu kan begitu. Semakin lengkap jawaban yang dia punya karena kita memberikannya semakin lengkap, semakin baguslah cara dia berpikir tadi. Ketika setiap kali ketemu masalah apapun dia bertanya pada Islam, itulah yang disebut sebagai pola pikir Islam. Dia punya pola pikir Islam. Dan ketika setiap kali dia itu punya kebutuhan, punya hawa nafsu, dia butuh makan, dia butuh minum, dia mau marah atau tidak, dia ingin pacaran ataukah bergaul dengan cara seperti apa, kan begitu Bu ya. Dan setiap kali dia mau memenuhinya, dia bertanya dulu kepada pemahaman Islamnya tadi. Maka pada saat itu terbentuklah pola sikap yang Islami. Gabungan antara pola pikir Islami dan pola sikap Islami itulah yang namanya kepribadian Islami. Kalau kepribadian Islam itu sudah ada pada anak kita, nanti tampilannya yaitu yang merah-merah itu. Kita bisa lihat, oh anak ini kalau dipanggil orang tuanya dia ngerti, dia harus segera datang. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang menciptakan dia, memerintahkan dia untuk taat kepada perintah orang tuanya selama bukan dalam rangka maksiat, kan gitu. Kalau dia sudah mukallaf, dia menutup aurat. Bukan karena ikut tren, bukan karena dia merasa pakai baju menutup aurat itu lebih cantik kelihatannya, enggak, tetapi karena dia muslim, Allah yang menciptakan dia itu meminta dia menutup auratnya dengan cara begini-begini. Jadi beda, meskipun kelihatannya tampilannya itu sama-sama enggak pacarannya, kalau satunya berkepribadian Islam dan satunya bukan, itu beda jalurnya gitu Bu ya. Kalau ada anak yang enggak pernah pacaran itu karena dia enggak laku gitu ya, enggak berkepribadian Islam. Dia menutup aurat, dia kelihatannya kok berjilbab, tapi karena sedang trennya dan dress code-nya beda dengan yang ini tadi. Dia berjilbab itu kenapa ada sandarannya sampai ke akar tadi? Karena saya adalah mukmin, saya adalah hamba Allah. Sampai di situ. Allah yang menciptakan saya, memerintahkan saya menutup aurat. Paham ya? Nah, jadi setiap kali mau membuat anak ibu ingin ketemu di dalam dirinya itu ada sikap, perilaku atau sifatnya seperti apa, selalu runtut bangunannya itu dari benihnya. Karena kalau enggak, ya mudah hilang. Ibaratnya kita beli mangga yang paling manis di pasar, ditempelin ke pohon gitu, diisolasi, sebentar lagi rusak. Enggak ada ibu, enggak sholat. Enggak di depan orang tua, mungkin berbohong, mungkin maksiat. Tapi kalau karena itu adalah buah dari pohonnya, ya mau dimanapun dia ya tetap seperti itu. Selama pohon itu ada, dia bisa berbuah yang sama. Bisa dipahami?
ya. Kemudian prinsip yang berikutnya dalam Islam itu pendidikan itu berbasis akidah, ibu-ibu. Maksudnya apa kemudian nggak boleh tuh belajar apapun selain Islam. Berbasis akidah itu artinya akidah itu yang dijadikan sebagai sandaran dan penentu benar salahnya. Bukan yang diajarkan harus hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah, enggak gitu. Kita boleh ngajarin masak, boleh. Lu kok boleh? Lu karena memang diperintahkan oleh Islam. Kan disuruh untuk mengajari anak itu untuk bisa memiliki life skill. Dia untuk bisa hidup dia harus ngerti bagaimana caranya masak. Lah waktu kita mengajarkan masak, kita lalu nyari nyontek resepnya siapa di sosmed, ya boleh, nggak harus itu ada di Quran enggak. Tapi yang dimaksudkan dengan bersandar kepada akidah itu adalah penetapan ini benar, ini salah, itu adalah akidah Islam. Misalkan diajarkan manusia adalah hasil evolusi kera, misalkan ini ya biologi, ada begitu. Nah, itu benar atau salah? Itu adalah pakai akidah Islam sebagai standarnya yang menstandarisasi. Salah. Kita manusia itu nggak berasal dari evolusi kera. Kita diciptakan oleh Allah. Manusia makhluk pertama, manusia jenis pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Adam bukan kera, manusia. Sudah memiliki akal. Berbeda dengan malaikat yang kemudian juga di situ digambarkan oleh Allah, dia bisa diajari, Nabi Adam itu diajari wa'allamal adama asma'a kullaha, itu kan ya. Nabi Adam itu kemudian diajari mengenali nama-nama semua hal itu menjadi informasi awal. Oh iya, berarti bukan kera, manusia. Nah, jadi kayak gitu namanya berbasis akidah itu. Makanya kemudian nanti itu kalau dalam sistem kayak sekolah ibu-ibu, kalau anak itu belum mukallaf usia pendidikan dasar, itu tidak boleh ngajarkan yang salah. Harus yang benar-benar dulu. Kita nggak perlu mengajarkan sesuatu yang salah gitu ya. Misalkan tentang prinsip-prinsip berdagang secara kapitalis atau mengenal cara menjadi seorang LGBT yang aman, kan begitu ya Bu ya. Kan hari ini kan di TikTok dia ada itu ya, orang ngasih tipsnya. Itu sesuatu yang salah, tidak boleh itu kemudian diajarkan ke anak-anak kita yang masih usia pendidikan dasar. Kalau pendidikan tinggi setelah terbentuk kebadan Islamnya tadi, dibolehkan untuk dibahas, untuk ditunjukkan kesalahannya, gitu. Nah kalau sekarang sudah kadung ibu-ibu, anak-anak kita di usia SD tapi kemudian sudah mengenal banyak hal yang salah, kewajiban kita menetralisirnya, karena memang harusnya itu tidak boleh harusnya. Nah kemudian yang berikutnya prinsip yang lain ini loh ya, yang saya tunjukkan. Pendidikan itu berbasis orang tua ibu. Artinya pelaku utama pendidikan, penanggung jawab utama pendidikan itu orang tua. Sebagaimana Rasul ketika menyampaikan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada seorang bayi yang lahir, anak yang lahir, kecuali dia itu lahir dalam keadaan fitrah. Rusak ya ketikannya ya. Fa abawahu yuhawidani wa yunasironi wa yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah fa'abawahu yang akan membentuk dia mau jadi orang Yahudi kah, Nasrani kah, ataukah Yahudi. Orang tuanya, bukan guru di sekolahnya, bukan pak yainya, tapi orang tuanya. Maka itu adalah basis pendidikan dari sisi pelaku, itu orang tua. Tetapi gitu ya, tetapi bahwa untuk kemudian mencetak anak kita sampai dia itu siap berkiprah di tengah masyarakat, itu kan tidak bisa semuanya itu kita sendiri yang mengajar. Betul, yang dimaksud sebagai kita atau keluarga atau orang tua itu sebagai penanggung jawab utama itu bukan berarti harus kita sendiri gurunya, tidak harus ya. Tetapi bahwa yang punya desain, yang punya gambaran, anak saya mau saya cat harus dari soli itu seperti ini, dia harus musli. Karena saya harus mengenalkan dia pada Al-Quran, ternyata saya belum bisa baca Al-Quran, berarti saya hadirkan guru lain, saya kirimkan anak saya ke guru lain, saya belajar bareng-bareng bersama anak saya ke lembaga pendidikan lain misalkan, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu kalau kemudian tidak merasa itu tanggung jawabnya, cul-culan saja, nggak pernah ada desain. Habis ini mau pokoknya habis
playgroup, TK, SD, tidak pernah kemudian di situ tuh ada sebuah perencanaan. Kenapa kok saya milih sekolah ini? Kenapa kok saya milih guru ini? Kenapa kok saya hadirkan ini? Itu tidak punya bayangan, karena tidak ngerti. Nah itu yang tidak boleh. Karena sebenarnya penanggung jawab utama itu adalah kita. Paham ya Bu ya? Nah, terutama sekali kalau anak itu usia dini, itu sebenarnya itu adalah itu belum butuh ke guru-guru lain. Anak usia satu tahun 6 bulan itu Bu ya, tidak harus itu Bu. Ibu-ibu ikut-ikutan seperti anaknya Atta Halilintar di sekolah bayi-bayi gitu misalkan. Tidak harus. Ibu ajarin sendiri bisa. Latihan menggenggam, latihan memegang, latihan itu gitu kan ya. Latihan ngomong, latihan ngoceh, bisa. Tapi butuh sabar, butuh telaten. Tapi sebenarnya bisa. Dan ibu malah punya privilege atau punya potensi lebih dekat dengan anaknya loh, lagi nyusu sama ibunya. Pasti bagaimana nyari ibunya. Maka kalau kemudian ibu di situ itu membekali diri dengan bisa membaca Quran, punya hafalan Quran, setiap nyusu angkat sambil murojaah, luar biasa. Kan begitu kan ya. Dengar suara ibunya langsung anteng dia. Itu. Kalau orang lain belum tentu bisa. Jadi 6 tahun pertama atau 7 tahun pertama tadi. Kalau ibu-ibu lebih bagus lagi gitu ya, membekali diri untuk sampai pada sebelum anak mukallaf, untuk membentuk anak jadi solih muslih, saya gurunya. Nah itu lebih bagus lagi. Saya dan suami, saya dan ayahnya yang jadi gurunya. Kalau dia itu bisa sholat itu karena kami yang ngajarkan. Sekolah tambahan. Kalau dia itu bisa ngaji itu karena saya yang ngajarkan pertama kali. Kalau dia itu bisa baca itu karena saya yang ngajarkan. Nah itu bagus lagi. Dan untuk melakukan itu sebenarnya seharusnya kita mampu. Kalau sampai membentuk mukallaf solih muslih, itu harus yang mampu. Karena kan kita juga harus disuruh jadi orang yang muslih kan, dan solih kan. Kalau kita itu sudah jadi solih dan muslih kan kita bisa menduplikasi, ya enggak, ngajarin anak kita. Tapi kalau kita itu tidak solih, ya enggak bisa. Makanya harus solih dulu. Nah, jadi enggak harus ya berarti ustazah nyari sekolah Islam, enggak harus ke pesantren, enggak harus. Tapi yang harus itu ibu-ibu memastikan anak-anak kita sebelum mukallaf dia itu solih, muslih, sudah terbentuk keberadaan Islamnya. Dia sudah siap mengemban taklif yang dibebankan oleh Tuhannya. Paham ya? Itu. Nah setelah itu kan kita kan butuh itu. Nanti usia 7 tahun minimal itu 7 tahun ibu-ibu kalau mau memperkenalkan anak ke sekolah yang sifatnya formal. Jadi tidak harus TK dulu, playgroup dulu, tidak harus. Gitu. Anak saya ini tuh dulu tidak saya TK-kan. Waktu mau masukkan SD ternyata diminta harus memiliki NIM nomor induk siswa itu loh ya. Dan itu katanya waktu itu isunya sejak TK, saya masukkan daftarkan hanya untuk lulus TK itu. Tapi pada waktu itu kan saya gurunya, saya sudah ngajarkan dia sudah bisa membaca buku bahkan ensiklopedi sebelum dia masuk SD. Dia sudah memiliki hafalan 2 juz, sudah membaca Quran, dan gak hanya hafal tapi sudah bisa membaca Qurannya. Itu kan dia di rumah diajari. Jadi tujuannya nyekolahkan ke TK dapat ijazah dan dapat nomor itu tadi. Bisa Bu kalau mau. Apa kengangguran saya gitu ya? Kengangguran ya enggak, pertama itu karena komitmen ya. Kalau pengangguran ya enggak lah ya. Masa ibu ngambil saya nganggur gitu ya. Lalu kemudian kita perkenalkan sekolah. Nah sekolah ini itu kan punya kurikulum terstruktur. Harusnya melanjutkan pendidikan dari rumah tadi yang itu desain awal, sentuhan awal. Berikutnya ibu-ibu pelaku pendidikan yang lain itu adalah masyarakat. Masyarakat itu sekolah besar anak. Meskipun dia itu diajari di rumah, di sekolah itu jangan membuli. Tetapi ketika kemudian dia itu buka sosmed gitu ya, dia itu ketemu dengan tontonan cara menghina gitu ya, orang yang keren, atau dia buka sinetron gitu, ditunjukkan di situ anak yang keren itu yang kayak gini loh, yang dia wajahnya ganteng, yang dia kendaraannya begini, kemudian dia punya uang banyak, lalu dia diikuti teman-temannya lalu menghina sana sini. Wah kayaknya enak ya jadi gitu. Ternyata begitu caranya jadi orang keren itu. Nah itu kan sama saja dengan diajari.
oleh masyarakatnya. Apa yang ada di tontonannya, apa yang ada di jalan, apa yang ada di film, apa yang di interaksi sekitar di sehari-harinya dia. Nah, bagaimana warna pengaturan di masyarakat ditentukan oleh negara. Dia menerapkan aturan yang sama dengan apa yang kita ajarkan di rumah, membentuk kepribadian Islam, membentuk dia taat ataukah tidak. Nah, itu yang kemudian berpengaruh. Jadi 4 pilar, sebenarnya 3 pelaku pendidikan dengan negara sebagai payungnya. Nah, ini harus sinergis semuanya, berkaitan. Kalau rumahnya itu amburadul, dia kemudian disetorkan ke sekolah, pasti di sekolah juga kemudian jadi beban yang berat. Kalau sekolahnya itu juga nggak ngajari, tidak sinergis dengan yang di rumah, juga susah gitu ya. Kita ngajari di rumah begini, di sekolah dimentahkan, nggak bisa. Di masyarakat juga nggak kondusif, misalkan anak-anak banyak yang kemudian difasilitasi dengan adanya dibolehkannya, diizinkannya tempat-tempat main-main game bersama-sama, game online, tidak ada batasan, ada pornografi, porno aksi, ada pinjol, ada kayak begitu-gitu misalkan, yang membuat anak itu juga gampang mengaksesnya. Anak-anak SD sudah ada kena judi online loh, Bu. Ya. Gitu. Karena main game, game online, kemudian dia pinjam HP orang tuanya, terkoneksi sama rekening di situ, bisa sampai bobol itu orang tua itu. Ya. Jadi harus sinergis. Gimana cara membangun sinergi? Satu, ini yang harus difahami tentang hubungan rumah dan sekolah. Tadi siapa, Bu, penanggung jawab pendidikan pertama dan utama? Nah, orang tua, setuju ya? Nah, rumah, maka tidak boleh kemudian menganggap kita itu seolah-olah bukan penanggung jawab pendidikan anak kita karena kita sudah ngirim dia ke sekolah, karena kita sudah kirim ke pesantren dan seterusnya. Terus yang kedua, kalau dia di rumah, siapa yang paling bertanggung jawab? Ya pemimpinnya. Siapa pemimpin di rumah? Ayahnya, bapaknya. Nanti saya tunjukkan ya. Nanti ibu bisa sharing sama bapak-bapaknya. Terus, lah posisinya sekolah itu gimana? Sekolah, pesantren, tes rumah-rumah tahfidz itu tes. Itu di mana posisinya? Itu adalah mitra atau partner kita untuk menyelesaikan apa yang jadi kewajiban kita. Kita yang punya desain, karena kita yang tahu anak saya mau saya jadi seperti apa, makanya saya nyari guru ini, makanya saya nyari sekolah ini. Saya sudah cermati, kalau saya milih sekolah ini konsekuensinya dia akan bisa jadi menerima pelajaran yang kayak gini-gini, sekuler. Nanti di rumah harus saya perbaiki, harus saya koreksi. Kalau saya di sini, ini memang anak itu akan diajari hafalan, tapi mungkin di sininya kurang, berarti saya akan ambil porsi itu. Jadi di situ kita menentukan partner kita seperti apa. Yang berikutnya harus diingat, sekolah itu bukan tempat laundry, ya Bu ya. Sekolah, pesantren, lembaga pendidikan mitra kita itu bukan tempat laundry. Seperti kita membawa baju kotor ke tempat laundryan, lalu kita bilang, nanti saya ambil kalau baju itu sudah bersih, rapi, wangi. Berapapun yang dibutuhkan saya bayar. Sekolah itu bukan begitu. Katanya di pamfletnya mencetak anak-anak solih gitu. Sholat 5 waktu, mana mau kelas 6 mau lulus kok sholat 5 waktunya kok enggak dilakukan, kok enggak soleh. Padahal saya sudah bayar mahal. Lah ini berarti sudah menganggap sekolah itu tempat laundry. Sebelum ibu menyalahkan gurunya, sekolahnya, tanggung jawab pertama ada pada kita. Pernah nggak di rumah itu terlihat oleh anak, orang tuanya teladan dalam melakukan sholat? Kalau kemudian yang dia lihat itu setiap jam adzan apapun itu ya biasa, nggak ada yang berubah di rumah ini, ritme aktivitasnya nggak pernah terlihat sholat, ya wajar. Kalau kemudian anak seperti itu, ya guru bukan tukang laundry, ya Bu ya. Lalu harus ada kesepahaman akan visi ini. Makanya kan kalau mau tadi itu ya, mau nyari sekolah, mau nitipkan kali Bu nitipkan ke tempat namanya Geraha Quran. Itu kan kenapa kok saya mau ke situ? Oh karena saya ingin anak saya itu menghafal Quran. Kenapa kok ingin anaknya menghafal Quran? Itu sampai kapan anak itu menghafal Quran? Apa tahapannya? Apa yang Anda inginkan itu adalah pokoknya anak itu hafal tuh, tapi nggak ngerti. Apa implikasinya pada amal? Itu harus cari tahu Bu jawabannya Bu. Kita punya target. Kalau misalkan saya ditanya,
Menghafal Quran itu hanya awal saja. Dan memanfaatkan, kenapa kok sejak kecil? Karena memanfaatkan masa emas dia itu memiliki kemampuan menghafal seperti menulis di atas batu. Cereng. Kalau menghafal di usia seperti saya begini, hafal juz 1 habis tasmi nggak murojaah pindah ke juz 30, ya juz 1 hilang. Juz 30 nanti setelah disetorkan kemudian nggak dimurojaah hilang, udah muter gitu saja Bu ya, nggak nambah-nambah. Tapi gitu kan ya, kita punya target anak kita awal ini hanya menghafal untuk masa kecilnya. Setelah itu tahapan berikutnya saya akan ajarkan dia untuk paham apa yang dia hafalkan. Kalau saya nggak memiliki kemampuan untuk mengajarkan dia apa yang dia pahami, apa yang dia hafalkan, saya carikan guru untuk mengajarkan dia apa yang dia hafalkan. Kan gitu kan ya. Jadi memang itu terbayang gitu loh tahapannya, step by stepnya. Kenapa kok begitu? Karena nanti kan dia tuh harus jadi pengemban dakwah kan, dia kan harus muslih tadi. Kalau dia itu mau ngingetin orang, kalau dia punya hafalan Quran, dia bisa sampaikan tuh Rasul, kata Rasul begini, kata Allah begini. Kalau dia tidak punya hafalan itu lebih susah. Kalau dia itu kemudian dia itu satu saat itu mau maksiat gitu ya, ada pemahaman yang pernah dia ingat, dia bisa putar. Kalau sama sekali kosong ini, kasetnya ini nggak ada yang diputar gitu. Mau dia ulang-ulang juga kosong, apa yang mau dia cari, tidak nemu gitu loh Bu ya. Jadi ada kita tuh tahu arahannya itu ke situ. Harus ada sinergi, saling menguatkan, jangan gegeran, jangan saling melemahkan antara rumah dan sekolah. Supaya bisa begitu harus terjalin komunikasi yang harmonis dua arah. Nah, ini tadi yang mau saya tunjukkan. Bapak itu penanggung jawab utama. Bukan ibunya. Makanya jangan fatherless. Bahwa bapak itu harus terlibat dalam pendidikan anak. Nah, saya ambil contoh ini, saya tidak terangkan ininya. Saya ambil yang lain ya. Ada namanya filosof Prancis namanya Jojo Rousseau. Dia itu melakukan penelitian ketika melihat ada orang-orang yang orang-orang yang sukses gitu loh di sekitar dia. Lalu dia telusuri ternyata mereka itu adalah anak-anak yatim sejak kecil. Anak yatim yang ditinggal mati bapaknya ketika dia masih kecil. Sampailah dia pada kesimpulannya gini Bu. Hadiah terbaik seorang ayah pada anaknya adalah meninggalkan dia sejak kecil karena kematian. Nah, setuju apa enggak ya? Jadi hadiah bapak yang paling baik untuk anaknya itu adalah dia mati ketika anaknya masih kecil. Karena dia tadi melihat seperti itu. Kenapa kok begitu? Karena ternyata gini loh, dia kok punya kesimpulan kayak gitu tuh. Ketika anak-anak tadi itu ditinggalkan oleh mati bapaknya sejak kecil, ibunya itu kan kemudian mengambil porsi menghebatkan sang anak, kan mendidik ya tanpa bapaknya. Dia hadirkan profil bapaknya itu dalam bentuk yang hebat untuk memotivasi sang anak. Kamu harus begini nak, ayahmu itu begini, bapakmu itu begini. Dan itu gak bisa dikonfirmasi karena bapaknya kan sudah mati sejak kecil. Masih bapaknya penjahat, masih bapaknya asli nih gak tahu sholat gitu ya. Tapi kan ibunya yang menampilkan. Bapakmu itu, kamu itu harus begini, bapakmu itu hebat, bapakmu itu baik, bapakmu itu soleh. Nah, dihebatkan oleh ibunya. Pertanyaan saya, ibu-ibu ya, pertanyaan saya. Kalau ini ke bapak-bapak, saya akan nanyanya gini, mosok sih Pak, gitu. Hadiah terbaiknya dari bapak itu kalau bapak itu mati ketika anak itu masih kecil, apa iya? Kalau enggak, kalau sekarang ternyata diberi amanah, diberi kesempatan oleh Allah sampai anaknya itu besar, itu bapak masih membersamai, ya kalau begitu jadilah bapak yang hebat untuk kemudian bisa mengajarkan anak-anaknya jadi anak yang hebat, kan gitu kan ya. Jadi kalau bapak-bapak ya saya ajak ngomong. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini lain lagi untuk pelajaran yang sama. Kalau seandainya kemudian Allah kehendaki ternyata anak kita itu yatim, kalau kita mendidik sendiri, bisa enggak kita mendidik anak-anak kita itu jadi anak hebat? Bisa, dan itu sangat banyak. Contohnya Imam Syafi'i, Rasul, banyak lah semua, hampir ulama-ulama besar, ada banyak sekali tokoh hebat yang itu dia yatim. Ibunya memang sangat berperan, sangat penting di situ. Tetapi, nah pertanyaan saya begini Bu, kalau tadi kan dari pelajaran yang dari Prancis tadi kan dia mengatakan kan ibu-ibu tadi itu menghebatkan bapaknya gitu, dengan profil yang dibutuhkan untuk bisa membuat anaknya jadi hebat. Pertanyaan saya ibu-ibu gitu ya,
Kalau memang kemudian ibu-ibu itu bisa menghebatkan para bapak ketika bapaknya tadi sudah tidak ada. Nah sekarang bapaknya itu masih ada, ya masih ada kan? Ada banyak yang masih ada. Lah kok kenapa kok tidak ibu-ibu hebatkan gitu loh? Yang seringkali itu ibu-ibu itu malah melemahkan dan menghancurkan profil bapaknya di hadapan anak-anaknya. Ya Banda. Contohnya, saya pernah lihat di Facebook. Ada bapak itu lagi kayak packing gitu loh, packing kayak dia tuh kayak ya kayak bungkus-bungkus sesuatu. Ada anaknya perempuan, mungkin 3 tahun 4 tahun maksimal 5 tahun lah, pokoknya ngomongnya sudah lancar tapi ya. Bapak itu gak seneng, aku gak seneng bapak. Oh ya gimana sih? Bapak gak duwe duit, senengane kasbon gitu. pokoknya itu melarat gitu loh Bu. Jadi si anak ini itu marah-marah ini bapaknya itu dengan mengata-ngatain bapaknya itu miskin, gak punya uang, sukanya kasbon gitu. Itu kira-kira kalimat ibunya, kalimat anak itu atau kalimat orang lain itu? Orang lain itu siapa? Yakin? Ibunya ya? Lah iya. Lah katanya mau bapak itu memimpin untuk mendidik anak, kan dia butuh profil hebat untuk bisa nuturi anaknya loh Bu. Lah kalau sebelum dia nuturi itu ibu sudah biasa ngandani anaknya, bapak bacane bocah tuh, gak tahu sholat, gak tahu anu. Mau kasih tahu masih baik itu loh dia, meskipun dia tidak baik, mau ngomong yang baik kan masih bisa sebenarnya. Ya tidak bisa. Sudah dihancurkan profilnya. Jadi gimana? Bapak itu nggak boleh fatherless, memang harus terlibat dalam pendidikan anaknya. Tapi ibu-ibu itu juga perlu memenuhi haknya para bapak untuk dihebatkan pengaruhnya. Tidak boleh dirusak kepemimpinannya, tidak boleh dirusak profilnya. Jadi gak masuk nunggu bapaknya mati baru kemudian bapakmu itu baik-baik lah, ngapain kau nunggu mati? Bapaknya masih ada, dijak ngomong gitu ya. Pak gitu tadi dapat ilmu Pak begini ya. Sampaikan gitu, tetap dengan penghormatan kepada beliau. Di Quran itu ibu-ibu ada sebuah tesis ya, judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Quranil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan. Itu si penulis tesis ini mencatat ada berapa sih dialog antara orang tua dan anak. Ternyata ketemu ada 17 kali, 17 dialog. 14 diantaranya itu adalah dialognya bapak dengan anak. Yang 2 diantaranya itu ibu dengan anak. Jadi bapak lebih banyak ngomong-ngomong sama anaknya gitu. Nah itu saya nggak panjangkan lagi. Lalu yang berikutnya untuk kemudian bisa membuat sinergi dan saling berpengaruh. Untuk bisa berpengaruh ibu-ibu semuanya ya, guru di sekolah ya, orang tua di rumah harus punya profil kayak begini. 1, 2, 3 ini adalah sebenarnya pepatah Arab. Yang pertama, pepatah itu mengatakan begini, tapi kita bisa ambil pelajaran dari sini. An-nasu atba'a man ghalaba. Manusia itu sebenarnya cenderung untuk mengikuti siapa yang lebih dari dirinya. Jangankan orang dewasa, anak-anak gitu ya, podo-podo anak-anaknya. Siapa yang lebih pemberani, siapa yang lebih punya inisiatif, ayo kita main ini. Siapa yang lebih punya kemampuan mengambil keputusan, siapa yang berani ngambil resiko, siapa yang lebih banyak ilmu, pengetahuan, informasi yang bisa dia bagi ke temannya, maka dia akan cenderung diikuti oleh teman-temannya. Nah kalau kita ingin anak-anak kita itu nurut sama kita, ya jadilah orang tua atau guru yang lebih dari anaknya, lebih solih, supaya ngajari anak kita solih, lebih bagus bicaranya, lebih terkontrol emosinya, lebih baik akhlaknya. Berarti harus jadi yang seperti itu. Yang kedua, aslih nafsaka yaslulakan nas. Nggak usah nunggu ngapain kok saya baik, wong dia nggak baik, kayak gitu. Mulai dari diri kita, karena manusia itu kalau kita berbuat baik pada mereka, ya mereka itu seperti sebuah hutang yang akan mereka balas. Hukum aksi reaksi itu seperti itu. Maka kalau kita ingin orang-orang itu kemudian juga melakukan kebaikan, tebarkanlah kebaikan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, qimatul mar'i biqadri ma yuhsinu. Nilai seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa ia kerjakan. Semakin banyak, semakin bermanfaat dia bagi orang lain, semakin baik. Semakin egois,
semakin hanya mementingkan dirinya sendiri, semakin tidak bermakna dia. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia tidak ada, nggak akan dicari orang. Tapi kalau dia punya banyak kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain, tidak adanya itu menjadi kehilangan. Ya, tapi untuk melaksanakan tanggung jawab itu ibu-ibu butuh ilmu. Makanya saya rekomendasikan kotak biru itu harus ada alokasi jadwal khusus. Ibu-ibu itu ngaji. Minimal itu mengilmui sesuatu yang mau kita amalkan. Jadi sebelum beramal, misalkan, anak saya mumpung masih usia 1 tahun, berarti saya harus mengilmui apa yang harus saya cari untuk mendidik anak saya ke usia 2, usia 3, usia 5, kan gitu. Saya mau melahirkan, saya baru menikah, mumpung belum punya bayi, saya nyari ilmu seputar bagaimana kehamilan, kelahiran, kan gitu kan ya. Minimal yang mau kita amalkan itu yang kita ilmui. Gak harus semua kita ilmui semuanya, tapi yang mau kita amalkan itu harus kita ilmui. Jadi jadwal khusus alokasikan, lalu istiqomah untuk kemudian bisa mengilmui apa yang menjadi tuntunan Islam. Dan itulah kalau dalam hadis ya, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, pendidikan yang baik itulah yang pemberian atau hadiah terbaik. Jadi bukan kematian tadi itu. Kalau dalam Islam itu pendidikan terbaik itulah hadiah terbaik orang tua kepada anaknya. Ingat, ini yang terakhir, insya Allah kita mendidik itu bersama Allah, bukan karena hebatnya kita ibu-ibu. Jadi setiap kali kita itu mendidik anak-anak kita, selalu sandarkan kepada Allah. Pokoknya ikhtiarnya itu yang dibaguskan, tugas kita hanya taat. Kalau kemudian di situ masih ada, kok masih belum berhasil juga, ya kita selalu meminta kepada Allah agar Allah mudahkan, mampukan, beri keberhasilan. Jadi iringi doa tadi dalam setiap ikhtiar kita, yakini bahwa apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Kalau doa yang kita minta itu yang dikabulkan, itu kebaikan. Tapi kalau misalkan kemudian kok bukan yang kita minta yang dikabulkan, berarti Allah memilihkan pilihan Allah untuk kita, itu juga kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Itu ya. Jadi itu insya Allah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberi bekal, minimal peta konsepnya. Ternyata gitu ya. Kan ibu-ibu jadi bisa lihat mana bolong-bolong yang harus saya kuasai, saya isi. Saya harus ngaji di sini, saya harus ngerti ini, saya ngerti ini. Tapi petanya seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.